Oke, selamat pagi Bu Lika. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Keadaannya baik-baik ya Bu Lika. Bu Lika, kita di saat ini ada dalam kegiatan pra-observasi. Nah, tujuan daripada kegiatan ini untuk bagaimana melihat perkembangan Bu Lika di kelas dalam proses pembelajaran. Apakah sudah menjawab persoalan-persoalan murid, kebutuhan murid di kelas, dan apakah sudah menjawab tujuan pembelajaran yang Ibu Lika ingin capai di kelas. Nah, tanpa membuang waktu, saya masuk saja pada pertanyaan yang pertama. Ibu Lika, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di kelas? Yang ingin saya capai pada pribadi saya, Pak, saya memberikan semua siswa terlibat langsung ketika pembelajaran. Jadi yang selama ini kan biasanya guru yang aktif dalam pembelajaran, tapi saya menginginkan pada proses pembelajaran saya ini siswa semua terlibat langsung pada proses pembelajaran dan aktif. Oke, berarti Ibu Lika ini nantinya di kelas siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran semuanya ya Ibu Lika. Kira-kira nih Ibu Lika yang ingin saya tahu dalam proses nanti di kelas, materi apa yang mau dibawakan nanti? Materi yang saya bawa, Pak, tentang kehormatan, menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan jujur. Ini berarti kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai mungkin di pengetahuan tentunya, Pak, agar anak-anak mendapat pengetahuannya tentang materi ini, materi menjaga bagaimana mereka menjaga kehormatan, bagaimana mereka berperilaku ikhlas, kemudian bagaimana mereka melakukan cabang iman tentang hal, kemudian juga biar mereka tahu apa itu jujur seperti itu. Di area pengetahuan dan keterampilan selama mempelajari materi ini, saya harapkan anak-anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan pada saat di masyarakat itu mereka betul-betul bisa melakukan sesuai dengan apa yang mereka pelajari pada saat di sekolah. Sangat baik ya Bu Lika. Harapan dari Bu Lika melalui tujuan atau area pengembangan yang ingin dicapai. Nah, sekarang kira-kira nih Bu Lika, metode atau model pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Lika terapkan di kelas? Baik, mungkin nanti yang akan saya sampaikan mungkin akan ada pembelajarannya. Modelnya mungkin saya akan melakukan diskusi, tanya jawab dengan metode pembelajaran seperti itu, dengan mungkin kita juga akan mengkomunikasikan lagi dengan tutur sebaya, karena ini kan dengan anak-anak sama tadi. Oke, sampai Bu Lika. Aduh, bisa dikatakan, bisa dipotong konten itu nanti lanjut, bisa dipotong, Pak. Ada di sana, ada di sana, ada di sana. Semua habis lagi. Lanjut saja, Pak, lanjut saja, nanti bisa dipotong. Agar anak-anak nggak bisa potong nanti itu. Oh iya, bisa posisinya dipotong. Pasti. Tapi cek dulu dia keluar kepala di bagian mana ya? Waktu saat kamu bicara ke sini. Coba. Tapi kalau dilihat, Pak, jadi itu dulu. Lanjut saja, nanti baru bagian mana? Ada, Pak, ada juga yang bisa Aulia kalau misalnya kita ini. Oke, Ibu Lika, selanjutnya nih Ibu Lika. Ada yang di sini ya? Media pembelajaran apa? Tadi Ibu Lika, kira-kira nih media pembelajaran apa yang Ibu Lika terapkan di kelas? pembelajaran yang saya terapkan di adalah yang sudah sebelumnya ini adalah buku yang sudah saya sekolah. Lalu ketika proses pembelajaran mungkin saya akan memberikan kebebasan peserta didik untuk mengakses internet atau mencari referensi lain di internet. Jadi pastinya nanti mereka akan menggunakan HP-nya Ibu Lika. Oke, terima kasih Ibu Lika. Nantinya pasti saya akan izin dari Ibu Lika untuk nanti ada dalam kegiatan observasi di kelas untuk mencatat hal-hal apa saja yang telah Ibu Lika lakukan di kelas ini. Kita punya kegiatan observasi di saat ini. Saya berterima kasih Ibu Lika sudah bersedia untuk saya lakukan observasi. Terima kasih. Sama-sama.
Waalaikumsalam. Ada yang sakit? Iya. Baik, kita masuk di materi yang ke-7, tapi sebelum itu lebih baik kita baca doa. Nanti dipimpin oleh salah satu di antara kita. Silakan Habib. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'akum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Sadaqallahul azim. Oke. Pada pertemuan terakhir kita kemarin membahas tentang toleransi dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Kali ini kita akan membahas di materi baru, materi di bab 7. Materi bab ini tentang memperhatikan dan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Oke. Sebelum itu, ibu mau tanya dulu. Ketika dalam satu konteks itu ada tentang menjaga kehormatan, apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang ada di pikiran Anda tentang menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan, menjaga nama baik. Oke. Menjaga kehormatan, lalu yang kedua itu adalah tentang ikhlas. Kira-kira apa yang harus tetap ikhlas? Melakukan sesuatu dengan pasti yang itu ikhlas. Oke. Sepakat? Ada yang lain? Ada yang lain? Ikhlas. Apakah di antara Anda pernah melakukan sesuatu dengan tanpa pamit? Pernah. Yakin. Atau ketika kita melakukan sesuatu, saya mau melakukan sesuatu, mudah-mudahan si dia lihat biar dia tambah bodoh saya. Setidaknya ikhlas. Lalu yang kedua, malu. Apa yang Anda tahu tentang malu? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Oke, malu itu tidak percaya diri. Yang lain? Apa itu malu?
berani. Oke, baik. Sebelum Anda lihat materi ini, kalau orang lain kan kekurangan kita, mungkin ada yang harus sepakat itu dulu ya sebelum kita lebih lanjut menjadi materi. Kemudian apa yang Anda sukai tentang zuhud? Bagaimana apa itu zuhud? Bagaimana apa itu zuhud? Coba yang ada HP atau di buku silahkan. Zuhud itu ibu cuma hanya saja mengingatkan lebih mementingkan kepentingan ukhrawi daripada kepentingan duniawi. Itu yang disebut dengan zuhud. Bisa nanti keempat materi itu, keempat yang kita bahas, menjaga kehormatan, kemudian ikhlas, malu, dan zuhud. Nanti di sini ada beberapa orang, ibu bagi ke dalam 4 kelompok. Nanti kelompoknya kita saja, kita pakai itu 1, 2, 3, 4, sudah 3, 4. Yang kelompok 1 nanti bahas tentang menjaga kehormatan, kelompok 2 ikhlas, kelompok 3 malu, dari 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3. Itu berdasarkan hitungan tadi. 1 di sini, 1 di sini, 1, 2, 3, 4, 4 di sini. Yang 4 cuma 3 orang ya. Jadi itu kita presentasi sharing dengan teman-teman, pertanyaan teman-teman kita bahas sama-sama terkait nanti dengan kehidupan sehari-hari. Lalu karena kita belajar dengan agama Islam, berarti ketika kita membahas tentang menjaga kehormatan, berarti apa dalil hukum tentang menjaga kehormatan atau sesuatu yang mendukung misalnya Al-Quran hadisnya kita sampaikan. Biar ada dasar bahwa di pendidikan agama Islam itu bahwa itu merupakan salah satu ajaran agama. Jadi bukan hanya sekedar, jadi betul-betul disampaikan apa dasarnya. Jika kita melarang bahwa harus menjaga kehormatan, harus tadi apa? Kita tidak boleh, kita ada punya rasa malu, betul kalau kita punya rasa malu berarti dari artinya kita tidak boleh mempermalukan orang lain. Mungkin ada kaitannya dengan yang sudah kita pelajari waktu di kelas 10 tentang menjaga air. Menjaga air orang lain. Nah, menjaga air orang lain. Jadi itu keterkaitan lalu antara menjaga kehormatan, ikhlas, malu dengan zuhud itu ada kata rangkai ya. Lalu kita ambil gambar-gambar. Kemudian kita arahnya kemana? Menjaga kehormatan, ambil ikhlas, malu, kemudian di zuhud. Oke, dikasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit, nanti kalau Anda sudah cukup, nanti kita lanjut tantangan lalu kita akan berdiskusi. Silakan. Boleh lihat di dalam buku untuk salah satu sumber lagi, misalnya untuk tambahan sumber, boleh yang lain bisa lihat di browsing di internet. Begitu. Tidak ada yang di buku, ada yang siapa tahu kasih contoh tentang malu itu di bagian contoh apa begitu. Misalnya ibu kasih contoh dulu ya, ibu kasih contoh misalkan kita ambil di menjaga kehormatan dulu satu kasus saja. Jadi contoh misalkan kasus contoh ya satu kasus misalkan tentang pacaran. Maaf, biasanya kalau menjaga kehormatan salah satunya itu adalah kita misalkan tidak berpacaran. Maka kira-kira ibu kasih contoh menjaga kehormatan pacaran. Iya. Menjaga diri dari fitnah-fitnah. Oke, menjaga kehormatan salah satunya kita tidak berpacaran. Karena kalau kita berpacaran, kadang-kadang pikiran dia pikiran Anda pada orang lain, lalu akhirnya ke misalnya kita bikin malu-maluin atau sesuatu terjadi di antara kita, misalnya hamil ke apa, akhirnya bisa malu juga kan. Lalu kita melakukan tidak pacaran itu harus dengan ikhlas hati, jangan kita karena apa-apa. Memang itu perintah agama, boleh didasarkan oleh materi kita di kode 1732, masih ingat? Didasarkan oleh perintah ajaran agama Islam dalam surat 17 ayat 32. Misalkan masih ingat? Materi apa itu? Zina. Materi zina. Nah, jangan pakai zina saja, melarang mendekati zina. Begitu saja berarti pelajaran kita tentang zina. Aduh, berarti mengajarkan tentang zina.
zina. Nah, sudah itu berarti terkait dengan zuhud, berarti kita menjauhi yang namanya pacaran itu kesenangan dunia bukan? Kesenangan dunia kan? Ya, namanya pacaran itu pasti yang namanya pacaran ini berbunga-bunga, pasti berbunga dan lain sebagainya. Makanya itu salah satu contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari konteksnya itu. Nanti ada di dalam diskusi cari materi lain atau kasus yang lain yang bisa Anda sajikan. Kemarin bukan materi kemarin itu bagus diskusi tidak terakhir. Jadi selain di sekolah boleh di rumah atau boleh di sekitar Anda yang pernah Anda alami, ada kasus apa? Oke, silakan dulu 5 menit ya, Ibu Lecca. Yuk, 13.15 ya dimulai ya. Sampai 3 menit lagi. Untuk menjaga kehormatan saya siap. Yes.
disampaikan yang penting pentingnya, nanti tetap ada tanggapan dari teman-teman, tetap ada pertanyaan, yang penting moderator nanti menyampaikan dengan bijak atau perlu dibatasi atau tidak. Itu kebijakan dari moderator itu sendiri. Dan ingat, ketika bertanya ataupun apa atau bantah segala sesuatu harus melalui moderator. Oke, silakan kelompok satu. Jadi materi yang kami bahas kali ini tentang menjaga kehormatan. Jadi apa sih maksud dari menjaga kehormatan itu? Menjaga kehormatan berarti menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Dengan kata lain menjaga harta, martabat dan harga diri manusia. Dalam bahasa Arab menjaga kehormatan disebut sebagai muruah. Muruah artinya proses penjagaan tingkah laku agar sesuai dengan ajaran agama dan menghiasi diri dengan segala akhlak terpuji dan menjauhi hal-hal yang buruk. Lalu selain doa juga biasa disebut dengan istilah ifah. Jadi ifah menurut bahasa itu berarti mencegah dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat dan menjauhi hal buruk dan terlarang. Lalu kalau secara bahasa berarti sikap seseorang untuk tidak menuruti hawa nafsunya. Ini kami masa terdapat dalam Quran surat Al-Azab Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya tentunya laki-laki yang perempuan yang suci, laki-laki yang perempuan yang mungkin, laki-laki yang perempuan yang dipaksa tidak hanya dan laki-laki yang perempuan yang benar, laki-laki yang perempuan yang sabar, laki-laki yang perempuan yang khusus, laki-laki yang perempuan yang berpendidikan, laki-laki yang perempuan yang berpuasa, laki-laki yang perempuan yang membela kehormatannya, laki-laki yang perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang baik. Quran surat Al-Azab ayat 33 ayat 20. Yang berikutnya sikap seruan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama seruan terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah memperhatikan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun, kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muruah terhadap sesama makhluk hidup. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan yang ketiga, muruah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya dan merasa malu apabila melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Yang berikutnya, contoh menjaga muruah. Di antaranya contoh menjaga muruah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga perkataan yang tidak baik, kepada teman dan juga tidak mengejeknya. Dan yang ketiga, dan yang kedua, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Apakah ada tanggapan dan saran dari kelompok? Pertanyaan kami satu kelompok atau Di sini saya akan bertanya, jika kita sudah dikenal atau dicap karena keburukan kita di masa lalu sehingga hilangnya
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke. Ada pertanyaan? Moderator. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang jika tadi Jila memberikan pernyataan bahwa menjaga diri dari pergaulan bebas, itu tanda kutip yang sedikit tadi kita dengar. Jika kita tahu bahwa lingkungan sekarang ini pergaulan sudah bebas dan sangat amat bebas. Bagaimana menurut pendapat kalian bertiga sebagai presentator dengan cara membela diri atau benar menjaga martabat diri dengan lingkungan sekarang kita tahu bahwa walaupun sekarang atau dengan pendirian atau prinsip dari diri masing-masing pasti kita tahu bahwa pengaruh itu pasti ada saja. Gimana pendapat kalian tentang membela diri walaupun dengan lingkungan sekarang? Terima kasih. Oke. Tidak. Tidak? Tidak ada yang pas. Oke, silakan. Moderator. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Jika kita sudah dikenali atau dicapkan dari lingkungan kita di masa lalu sehingga hilangnya kehormatan kita, bagaimana cara memulihkan kehormatan tersebut? Kalau menurut saya pribadi itu kayak kalau kita bicara seperti itu, hal yang dapat kita lakukan tuh kayak lebih memperbaiki diri lagi agar menjadi lebih baik, dan sisanya serahkan semua kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan selalu meminta ampunannya. Karena sudah di masa lalu kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebenarnya kurang puas atau adik-adik Pertanyaan cuma satu saja, atau menerima tanggapan? Tanggapan boleh silakan. Moderator. Bicara moderator. Iya, tapi kayak diatur ya. Kayak diatur begini, di sini ada nada, di sini ada terima kasih. Di sini kita sendiri. Oke. Iya. Jadi ayo, kita mulai seperti ini. nanti dari pertanyaan saja saya kan minta pendapat dari masing-masing ya. Jadi saya katakan kok diskusi pendapat salah satu untuk menjaga kehormatan di tengah pergaulan yang bisa dibilang kurang bagus ya.
tiga tuh yang pertama tuh selalu menjaga batasan diri dan menahan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak benar gitu. Lalu juga harus selektif dalam memilih circle pertemanan. Seperti kita tahu kalau teman berbuat buruk juga pasti kita sebagai teman juga kayak pasti akan tertarik atau terikut dengan perilaku buruknya. Terbawa. Lalu berbanyak kegiatan positif, ingat perkataan orang tua dan selalu ingat Allah. Iya, saya puas dengan jawaban dari kelompok 1. Oke, apa untuk kelompok 1? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria serta mengharap ridho Allah SWT. Kaitannya ibadah secara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Takrifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah. Termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah SWT. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridho dari Allah SWT. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah SWT. Nah, ada salah satu ayat yang mengajarkan kita untuk menekankan rasa ikhlas, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Dan di mana ayat ini berarti bahwa Allah sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh manusia bahwa dalam menyembah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan juga Ali Abdul Halim telah mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang awam, tingkatan pertama adalah tingkatan orang awam atau tingkatan orang umum. Pada tingkatan ini seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya masih mencari dunia dan mencari akhirat. Seperti contohnya seseorang melakukan ibadah sholat atau memberikan sedekah kepada anak yatim dengan mengharapkan nantinya hartanya itu bertambah semakin banyak dan nantinya agar kelak saat meninggal dunia dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tingkatan kedua yaitu tingkatan orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, tidak lagi mencari keuntungan dunia. Nah, seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga dan semua yang berorientasi pada akhirat saja dan menyampingkan kenikmatan dunia. Kemudian ada tingkatan terakhir atau tingkatan paling tinggi yaitu orang khawatul khawas atau bisa disebut sebagai tingkatan excellent atau tertinggi dari ikhlas. Nah, seseorang dalam tingkatan ini apabila dia beribadah tidak ada motivasi apapun untuk mendorongnya untuk beribadah, tetapi dia beribadah hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia beribadah setiap hari itu bukan hanya sebagai kewajibannya sebagai seorang muslim, tetapi dia beribadah untuk tetapi dia merasa nikmat dalam ibadahnya itu sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, dia beribadah tidak lagi didasari dengan keadaan dunia maupun akhirat, tetapi dia beribadah karena ada rasa mahabbah, rasa cinta atau rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang dalam tingkatan ini dalam beribadah dia mencapai rasa kenikmatan yang begitu luar biasa dalam ibadahnya. Ya, keikhlasan keempat dalam hadis suara itu Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yaitu sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang dari rupa atau makan yang melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu dari hati dan amal. Itu dari hadis riwayat Muslim. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan sifat ikhlas itu? Dari Imam Muslim menjelaskan seseorang harus bersungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh, sabar dan terus menerus istiqomah dalam beramal sehingga ia dapat terus menerus melakukan perbuatan baik. Dan menurut Imam Zunnun ada 3 ciri seorang yang
lain. Jadi dia melakukan sesuatu tidak menurut pujian atau dia melakukan sesuatu untuk tidak diterima oleh orang lain. Dia melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tidak melihat pahala dari perbuatan yang dilakukan, kayak misalnya waktu bersedekah atau mengaji atau pahala itu nanti berapa dan berapa itu. Nah, apa manfaat dari ikhlas tersebut? Manfaat dari ikhlasnya adalah pertama, kita dari itu daya setan. Jadi kita punya dua lagi kita katakan ini nanti semua di sini dan semua itu bikin itu ikhlas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manfaat lain dari ikhlas, insya Allah aku masih terhindar dari siksa api neraka dan aku mendapat derajat yang tinggi di surga. Jadi Demikian hasil penyampaian materi kami. Saya selaku moderator membatas kelompok dengan masing-masing satu pertanyaan. Untuk kelompok satu, Diri. Apa hambatan utama dalam mencapai ikhlas? Apakah ada yang terima kasih atas informasi sudah diberikan oleh kelompok dua. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana saudara masalah mengajarkan konsep waktu ikhlas pada umatnya. kelompok keempat, are you sure? Sekarang lagi damai, sebenarnya dia supaya Oke, moderator, Pandu, siapa yang jawab? Evi boleh, boleh, Asya juga boleh, hambatan boleh. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini Evi akan menjawab pertanyaan kelompok satu. Ya, dari pertanyaan tadi itu apa hambatan utama dalam mencapai ikhlas? Jadi hambatan utama itu tadi kamu punya nafsu ataupun punya ego tersendiri atau masih kamu punya kepentingan. Jadi kamu ikhlas itu terhambat itu kan karena kamu mungkin mau mendapatkan ini, kamu mendapat itu, kamu pasti mau mendapatkan sesuatu. Kamu melakukan sesuatu itu karena harus ada mendapatkan balasan dan kamu punya kepentingan sendiri. Jadi yang pertama itu hambatan yang pertama itu adalah nafsu atau kamu punya ego sendiri. Yang kedua itu kamu punya kepentingan sama yang itu kamu punya keraguan atau tidak percaya diri. Jadi atau saya mau tahu udah jelas apa ya? Apakah kalian puas dengan pertanyaan yang telah diberikan? Jawaban pertanyaan saya. Jawaban. Untuk pertanyaan Pani. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, jadi pertanyaan itu jadi dari Rasulullah itu kan kita tahu Rasulullah bersama-samanya sahabat-sahabatnya itu selalu menghadapi sifat dan sifat Rasulullah, yaitu yang pertama ikhlas, beliau bersyukur karena bagaimana itu mulia dan juga ditiru oleh sahabat-sahabat sendiri. Dan juga Rasulullah selalu melihat kepada sahabat-sahabat dan serta umatnya untuk selalu ikhlas dalam berbuat dan berbuat sesuatu
puas. Puas. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Ini kami menjelaskan apa itu malu. Malu dalam bahasa Arab yaitu al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai cabang dari iman. Karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu dimiliki seseorang tersebut, tetapi itu disebabkan sifat ketakutan, sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi SAW bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, menurut Ibnu Hajar penulis kitab Al-Bari, malu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, malu naluri atau bawariza adalah malu yang diciptakan oleh Allah untuk hamba sendiri sehingga mengantarkan hamba untuk melakukan perbuatan kebaikan dan menghindari perbuatan keburukan dan untuk memotivasi untuk melakukan hal yang indah. Yang kedua, malu yang dilatih atau muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman seperti rasa malu seperti hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Dengan demikian, sifat malu sangat penting kepada manusia karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Contoh sifat malu dalam menjaga aurat adalah saat seseorang merasa tidak nyaman atau malu untuk memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi, seperti mengenakan pakaian yang sopan dan longgar untuk menutupi aurat. Ya, sekian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan serta saran dan kami batasi satu pertanyaannya setiap kelompok. Ya, untuk kelompok 1 apakah ada pertanyaan, tanggapan atau saran? Ada. Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan, tanggapan atau saran? Kelompok 1 ada pertanyaan, oke, bisa silakan berdiri. Jadi saya kelompok 1 akan bertanya, bagaimana jika seorang muslim tidak memiliki rasa sifat malu? Ya, terima kasih. Ini bagaimana kelompok 2? Masih Mas, nomor 2 tidak bertanya. Oh, ada. Tapi kita lewatkan dulu sementara, berarti lanjut ke kelompok 4. Iya, terima kasih atas semua yang diberikan. Saya dari kelompok nomor 4 ingin bertanya, bagaimana jika sifat malu seseorang mulai berkurang dan mulai luntur? Terima kasih. Kelompok 3, kelompok 2. Ya, moderat. Ya, kita kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Jadi pertama kedua mau bertanya, bagaimana cara kamu menurut kamu ya minta tanggapan saja bagaimana cara kamu tuh menasihati kamu punya teman yang kamu lihat tuh dia punya sifat malu terus bilang, jadi kayak dia bilang ini
jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaan itu bagaimana jika seorang muslim tidak memiliki rasa malu. Ya, jika seorang muslim tidak memiliki rasa malu itu bisa menimbulkan hal-hal negatif. Tanpa rasa malu seseorang mungkin tidak memperhatikan norma-norma agama yang penting seperti menjaga aurat, menghindari perilaku tercela atau berbuat dosa. Maka kelompok 1 puas dengan jawaban dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana jika sifat malu seseorang mulai menghilang atau pudar? Ya, di sini jika seseorang kehilangan atau pudar sifat malu, hal ini bisa dianggap sebagai perubahan negatif dalam karakter atau perilaku seseorang. Oleh karena itu, dalam agama Islam kita diajarkan untuk pentingnya selalu memelihara rasa memperkuat sifat malu dan sebagai bagian dari menjaga moralitas dan spiritualitas. Ya, terima kasih kesempatan. Sini ada yang bertanya. Tadi dia menjelaskan bahwa itu bisa menimbulkan hal-hal negatif dari apakah tidak dengan lunturnya sedikit rasa malu itu dengan sepenuhnya hanya memberi efek negatif? Apakah seseorang yang tidak mempunyai rasa malu itu tuh kayak seakan-akan kalau berpikir bahwa dia itu selalu membawa negatif? Apakah tidak ada hal positif jika kita sedikit lunturnya rasa malu? Maaf, tadi pertanyaannya memang aku kurang kasih. Udah. Memang aku kurang. Udah atau belum? Kan pertanyaan gini. Apa yang terjadi jika seseorang Tidak, mohon maaf. Atau bisa tahu, seseorang kalau terlalu mempunyai rasa malu, dia akan merasa dikucilkan. Seseorang di dalam sekolah kalau dia selalu mempunyai rasa bocah, kita mau tuh berbeda. Tadi saya jawabnya begini, perubahan negatif dalam karakter atau perilaku seseorang. Jadi itu kayak bisa mengubah dari yang sifatnya mungkin yang mungkin kalem atau ya alim lah, dan istilahnya alim gitu kan. Dengan sifatnya mulai menodar malu itu kayak mungkin dia bisa saja sifatnya kayak itu dulu berubah. Maaf, tadi dia menjawab tidak sesuai dengan dia baru jawab. Hal ini bisa dianggap sebagai perubahan negatif dalam karakter dalam seseorang, itu yang saya jawab. Nah, perubahan negatif. Terus Dalam kenapa dalam pernyataan kedua dia Mbak? Saya malah membolak-balikan pertanyaan. Kami tadi bilang, tadi tanya, apakah dari kamu yang bertanya tuh, apakah dengan lunturnya apakah dengan berkurang dan mulai lunturnya rasa malu itu hanya menimbulkan rasa negatif, hal negatif, tidak ada hal positif? Menurut jawaban kita. Oke, Tadi saya tambah. Tadi saya tambah kan? Iya sudah jawab. Saya belum kasih tanggapan masih tanya lain apa. Saya masih diam gitu, tapi tiba-tiba dia sudah berdiri lalu menghantar. Salah tahu jadi mungkin. Tianzu dengan Cak. Tadi itu cuma meluruskan saja pertanyaannya. Aceh itu kalau yang saya salah tangkap, bagaimana menumbuhkan kembali toh Cak? Tidak. Oh bukan ya? Saya jawabnya itu dia. Bukan pertanyaan awalnya bagaimana? Dari pertanyaan awal Bagaimana jika rasa malu itu luntur
perempuan kemarin ya? Bukan. Bagaimana jika sifat malu mulai berkurang dan mulai muncul? Iya kan, bagaimana kalau rasa malu atau rasa malu itu mulai muncul? Berarti kan harus ditumbuhkan kembali sebetulnya. Bukan tidak ada caranya tuh kalau kita sudah rasa malu kita itu sudah mulai muncul. Sebetulnya jawaban dari APA. Iya, jawaban dari dia sebetulnya bisa masuk itu sebetulnya. Bisa. Kalau misalkan rasa malu kita itu sudah mulai muncul, dia bisa salah satunya itu dengan perubahan sifatnya jadi bukan dengan kembali lagi rasa malu itu. Tadi kan sudah disampaikan sama pemateri, rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Lalu bisa ditanggapi lagi sama Aca. Sebenarnya begini, itu juga bisa ditanggapi positif. Apakah rasa malu itu semuanya negatif? Sebetulnya ada juga. Misalkan kalau kita tidak punya, biasanya kalau orang malu mengungkapkan pendapat juga tidak mau, enggak karena mungkin positifnya kalau rasa malu itu kita singkirkan, mungkin kita jadi berani juga bisa. Kalau positifnya bisa begitu. Tapi memang dalam Islam karena kajiannya itu tentang iman, malu ini adalah sebagian daripada iman. Karena itu masuk dari cabang-cabang iman kan? Jadi memang rasa malu itu perlu ditumbuhkan sebetulnya. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu lagi, berarti ya sudah melakukan sesuatu yang negatif banyak. Karena rasa malu sudah putus gitu. Justru karena rasa malu itu ada, makanya jadi rem sebetulnya untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai di akhirat nanti kita dipertanggungjawabkan. Oke, ini cuma itu segitu saja. Lalu berikutnya. Saya pikir dong tuh bakal saya tunggu dong, saya pikir dong bakal ada bahasan lebih luas tentang bagian positif dan negatif. Ternyata tadi dong hanya bahas kayak bagian negatifnya begitu, makanya saya pikir apakah cuma gara-gara sama atau lebih menguras dari hal negatif begitu. Ya saya puas dengan jawabannya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana kalian itu pendapat ya, minta tanggapan ya. Tanggapan untuk seseorang yang mungkin di sini bisa ajak terus lah, dibicarakan baik-baik, apa kayak dinasihati terus. Kalau misalnya sifat malu itu sudah mulai hilang, apa yang terjadi sifat negatifnya, mungkin ada sifat positifnya seperti yang tadi dibicarakan, yaitu apa misalnya kayak lebih percaya diri, itu sifat positifnya. Karena dia kembali ke acara. Tapi seperti yang tadi kita sampaikan, sifat malu itu adalah cabang-cabang dari iman. Jadi sifat malu itu tidak bisa dihilangkan dari dalam diri kita. Karena dengan hilangnya sifat malu, seseorang bisa berubah dengan karakter yang lebih negatif. Oke, jawabannya. Terima kasih. Apa untuk kelompok 3? Ya, bulan teman-teman, seperti tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bahas tentang materi masing-masing. Sini kita akan bahas dengan kita punya materi yaitu zuhud. Atau dari teman-teman ada sudah pernah dengar kata zuhud? Iya, zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud berarti meninggalkan diri kesenangan dunia untuk lebih mementingkan di ibadah atau betul lebih ke syahid. Kemudian orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan
Dengan kata lain, menurut Abu Sa'id bin Al-Arabi, dari para gurunya, zuhud ada mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Bahkan ulama lain menambahkan bahwa harta yang kita miliki harusnya dapat menjadi sarana atau alat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi teman-teman dan guru perlu kita tahu bahwa sesibuk-sibuknya kita di dunia, kita harus mengingat oleh orang yang menciptakan kita dan dunia yang sedang kita nikmati sampai sekarang. Maaf. Ya, kemudian pernah pasti di dalam antara teman-teman semua pasti pernah dengar kalau orang kayak dong lebih sibuk diri kepada dunia dan melalaikan dong punya tugas dan kewajiban oleh Sang Pencipta. Atau pernah dong kayak beta pernah mendengar beta punya tetangga sekarang beliau itu almarhum di beta punya rumah lama itu tuh beliau tuh bandar togel. Ya, bandar togel bukan hal untuk diketawakan. Jadi kalau kau tahu pernah tuh kayak sampai orang bilang kata, si mau sholat sih, atau sholat Jumat ayo, karena tugas seorang laki-laki. Itu tuh bukan bukan sunat, itu sunat atau wajib. Di situ dia mau kata, dia tuh antuannya tuh bilang kata, aduh maaf, kita ada jadwal dong ada apa nih masuk siang, dong dananya ada masuk siang, makanya tuh kita sih bisa pergi, kita ada orang dalam rumah tuh, sudah bilang, yuk situ terlalu sih para sulit sampai sehingga Allah yang kasih dia bilang, lama kali saya ada waktu lain kan, kita kembalikan diri kepada Allah. Tapi perlu kau ketahui di sisi lain, kau sih tahu aja tuh hanya di atas yang tahu, kau sih tahu, sekalipun kau tahu juga hal itu sih bakal mungkin terjadi. Itu mungkin mukjizat yang bakal mungkin Allah kasih pada seseorang jika itu seseorang bisa tahu aja seseorang, tapi hal itu mungkin saya bakal bisa terjadi. Makanya itu kita bisa tahu bahwa sesibuk-sibuknya kau di dalam diri, sesibuknya kau sekolah, sibuknya kau bekerja, sibuknya kau mengurus sesuatu yang mungkin kau penting di dunia, tapi kau tidak boleh melupakan Allah itu, karena semua yang kau menikmati saat ini itu pemberian kalau bukan dari Allah siapa lagi. Maka dari itu kebanyakan orang juga di dunia ini dia menikmati harta yang dikasih oleh Allah sebagai alat untuk Allah mereka. Dia pikir ini kita punya sebenarnya, ini kita punya hasil surga bla 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 bla. Maka dia lebih memilih kita mau menikmati sebelum kita kembali ke kita punya alam di sana. Tetapi ternyata dong salah menggunakan hal itu. Kebanyakan kamu pasti teman-teman pernah dengar bahwa 50% dari harta atau harta yang kalian pegang di dalam diri atau yang kalian peroleh itu adalah milik oleh anak yatim dan anak-anak piatu. Maka dari itu banyak orang menyalahgunakan harta mereka untuk hal yang tidak baik. Mereka menggunakan harta yang banyak. Mereka menggunakan untuk judi, untuk menginvestasikan sesuatu yang tidak baik. Bahkan mereka menggunakannya itu untuk mungkin kalau bilang hal itu tidak baik untuk digunakan secara manusiawi begitu. Tapi ada juga yang menggunakan hartanya tuh untuk misalnya kayak ada suami istri, di mana tuh dua-dua tuh orang bisa bilang sama-sama makan. Lakinya tuh punya gaji sekian, istrinya gaji sekian. Jadi di saat dimana kedua sama-sama gajian, kedua tuh saling berkontribusi terus bilang kata, Pak, gimana kalau kamu bikin proyek di mana proyeknya tuh proyek kecil bukan proyek yang besar, tetapi kamu menggunakan kamu punya 50% dari kamu punya hasil kerja jerih payah ini untuk kamu berbagi ke anak yatim supaya rezeki itu kelak akan kembali lagi ke kamu, karena kamu sih tahu kamu punya hidup mungkin hal yang kamu kasih bukan dalam bentuk makanan, mungkin kamu kasih pada anak yatim itu bukan dalam bentuk makanan saja, bisa dalam bentuk barang. Al-Quran, jika Al-Quran itu suatu saat orang yang kasih meninggal dan Al-Quran itu masih dipergunakan oleh anak yatim itu, maka rezeki yang dialirkan setiap hari itu awalnya pasti selalu mengalir kepada orang yang kasih memberi hal itu. Mungkin bisa dapat kami sampaikan. Apakah ada saran dan pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan. Dari kelompok satu apakah kelompok tiga itu apa saja prinsip-prinsip yang mendasari zuhud dalam Islam? Sikap zuhud dalam Islam. Ya, prinsip zuhud. Kalau minggu tapi
Jadi di sini saya mau tahu bagaimana cara memelihara sifat zuhud pada generasi sekarang. Yang kakak ketahui generasi sekarang ini kita kan berada pada Gen Z, di mana tuh kakak kayak lebih mementingkan teknologi dan berbagai hal tuh, tapi tidak terlalu mementingkan dunia. Bagaimana cara kayak tidak terlalu mementingkan akhirat? Bagaimana cara memelihara sifat zuhud? Bagaimana cara memelihara sifat zuhud pada generasi sekarang? Cuma 2 orang itu aja kayak sana. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Rasyid dan Zulkarnain. Pertama, saya akan menjawab dari Zulkarnain. Tadi saya prinsip zuhud dan Islam. Jadi dalam Islam, zuhud itu kan mengacu pada sikap rendah hati dan penyesalan diri dari hal-hal yang benar. Maka dari itu bagaimana prinsip mungkin kayak kau bilang bagaimana kau bilang visi misi dalam diri agar kau terhindar dari hal itu. Mungkin tidak terlalu terikat pada harta benda. Seperti yang tadi bilang tadi, harta benda bisa memikat atau menjadi lebih nafsu kepada hal yang tidak baik dan baik. Mungkin kalau orang yang bilang semua orang itu diciptakan dengan akal sehat. Saya mungkin sih dan juga diciptakan dengan kesadaran yang baik, dan pasti ada orang pemikiran kayak karena kalau dengan atau bilang dengan kondisi sekarang lingkungan tuh sangat berpengaruh 100% dalam diri. Jika kau tadinya berpikir kondisi diri kalau saya kita punya kan kita dapat semua dari mama kita hobi soal cuma sih kan itu isi sedikit jangan supaya buang kembali kan kita jangan sampai kita dari segi lain kan itu tuh biasanya tuh ada anak yang berpikir begitu, tapi anak ada yang berpikir itu sebagai mama susah baru tapi ibu akan lebih beta pi main togel akan lebih beta pi bakutan lebih beta pi dia akan begini akan ada yang itu, dan juga ada sikap bersyukur. Biasanya tuh karena orang yang ada sikap bersyukur don tuh pernah nggak sih kayak don bilang kata sifat ria maksudnya tahu dia tuh melakukan sesuatu terus kayak ya sebenarnya tuh sama dia dengan bersyukur. Biasa kok orang yang merasa kayak tiap hari pasti kamu pernah pasti ke sesuatu dia gampang karena kayak bilang kayak mama kita paling bosan pakai ini taruh sini mama pikir atau mungkin sebagai anak tidak memikirkan kesakitan ibu atau ayah yang doyan mencari uang atau hanya pikir makan ini atau hanya pikir orang tua tuh ada saja, tapi kalau saya pikir perannya orang tua di dalamnya prinsip orang tua itu bagaimana. Maka dari itu pentingnya sikap bersyukur itu bagaimana apa yang diberikan apa yang dikasih itu tuh mungkin suatu saat itu hanya pemberian semata atau harus menikmati hal itu tanpa dengan sungguhan, karena orang yang selalu bersungguh orang yang tidak bersyukur tidak hidup itu dia tidak pernah menemukan rasa kebahagiaan. Kemudian dan juga penyerahan diri kepada Allah. Jika kamu terlalu mengejar dunia, ya kan kita bilang terlalu mengejar dunia, terlalu lo pikir lo akan kembali hidup di dunia, lo saya pikir lo bahwa lo sebenarnya itu hanya 1% di dunia dan lo 99% di akhirat, maka lo tuh akan selalu kayak kamu bilang hilang arah begitu. Lo saya pikir Tuhan, dan nanti semua mati, semua meninggal, bahwa lo pikir aduh kita nggak nyasar, kita sedih nggak belum bicara, apa kita dulu selalu jadi begini. Iya, mungkin saya dapat saya sampaikan dengan Azul puas. Kemudian pertanyaan dari Rasya, bagaimana cara memelihara sifat zuhud di generasi sekarang? Sekarang kalian tahu bahwa bukan di sini bukan mereka makin menurunkan kamu generasi, tapi kalian tahu bahwa kamu generasi ini ada sangat tinggi, kalau punya potensi baik, ada juga semakin tinggi kalau punya potensi tidak baik. Potensi tidak baik itu bukan hanya diciptakan oleh kalian, itu kan biasanya itu dari luar. Contohnya tuh biasanya kayak masih kau pernah belajar sosiologi di mana kamu membahas bahwa daerah-daerah lo tuh mengajarkan lo tuh kayak seksi, di mana umur yang belum pas tuh atau menonton hal sistem dewasa itu kan tidak baik. Jadi yang pertama tuh kita tuh berpegang pada nilai-nilai Islam. Jika kamu sebagai manusia kamu berpegang diri kuat,
Jika katong karena tidak semua orang yang katong pandang buruk itu dia punya hati dan dia punya kebesaran diri juga tuh tidak baca dengan katong punya pandangan diri, karena katong punya pandangan diri belum tentu betul-betul kayak langsung ngejelek ke dong itu, tidak sama dengan apa yang Allah pandang katong. Maka dari itu pentingnya katong menanamkan nilai Islam. Kalau katong pamin itu tapi katong punya penanam diri kuat, katong bisa pikirkan ya siapa yang kita pamin dong, tapi kita juga harus kita punya kudrat diri. Kalau kita ini seorang manusia yang beragama, kita ini senakan-nakannya kita harus takut Allah, karena kita ujung-ujungnya kita bakal kembali ke Allah. Maka dari itu ketaatan terhadap ajaran Islam kan membantu kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip zuhud. Kemudian menghindari keserakahan. Sadari bahwa keserakahan adalah unsur utama zuhud. Jika kamu katamu saja kayak kamu sudah kan terus kayak katanya kata dia bisa seperti mana sih buat jajan yang dibikin banget. Ini musik gila kan? Kasusnya bawa jajan, kita lapar buat ini mau kemana? Langsung sudah sampai itu aja. Pertama selama-lama tak istirahat. Maka dari itu, serakah juga itu tuh secara berlebihan tuh tidak baik untuk kayak aku punya diri begitu. Dan juga kontrol diri. Latih pengendalian diri terhadap nafsu dan keinginan duniawi yang berlebihan. Jaga diri Anda dari godaan dan dorongan untuk terus mengumpulkan harta untuk mengejar kenikmatan dunia. Mungkin saja dapat kami sampaikan. Jadi kunci dari pertanyaan Rasya adalah sama dengan Zoom, tentunya prinsip-prinsip dari. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Bagus, pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa bagus. Dan aplaus untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kesimpulan bahwa yang kita bahas ini adalah tentang macam-macam iman. Artinya bahwa ketika kita mempunyai iman, maka kita harus dapat menjaga kehormatan bukan hanya diri kita, tapi semua kehidupan kita juga harus menjaga kehormatannya. Kemudian kita juga ketika melakukan sesuatu itu harus punya rasa ikhlas. Kemudian yang ketiga itu ketika kita punya iman, maka harus tumbuhkan rasa malu dalam diri kita, karena suatu saat itu akan disaksikan sama Allah. Makanya harus tumbuh rasa malu juga kalau seandainya kita memiliki iman. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memiliki sifat zuhud. Jadi seperti itu. Jadi kita bukan berarti tadi sudah dibahas oleh kelompok 4, bukan berarti zuhud kan kita mementingkan kepentingan ukhrawi lalu kita juga tidak mementingkan duniawi. Tetap kita harus antara hubungan manusia dan hubungan dengan Allah itu harus seimbang. Hablum minallah, hablum minanas harus seimbang. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya yaitu terima kasih. Sebelum itu silakan dulu memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini. Ya, teman-teman yang dikubur sebelum materi pelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi, Monica. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, bersyukur ya kepada Tuhan, Monica di saat ini masih diberikan kesempatan, masih dalam keadaan yang baik. Saya di saat ini berterima kasih kepada Monica karena sudah ada di saat ini dalam kegiatan pendampingan individu K5 bersama dengan keluarga praktik saya, Paul, di mana dalam kegiatan pendampingan individu K5 ini kita akan ada dalam coaching mengenai observasi. Ya, tanpa membuang waktu, saya langsung saja bertanya kepada kita. Yang pertama ini kita bagaimana terasa kita setelah diobservasi kemarin. Setelah saya observasi kemarin, saya boleh tahu kira-kira apa kekurangan saya dan apa yang perlu saya kembangkan pada saat proses pembelajaran saya berlangsung.
Oke, jadi berasa Ibu sudah boleh lega, kemudian sudah boleh mengetahui Ibu punya kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Yang kedua menunjukkan kira-kira dari sisi ini yang mau Ibu harapkan seperti apa? Saya harapkan pada sisi ini proses pembelajaran saya nanti akan diatur lagi Pak. Terus ketika proses pembelajaran setelah proses ini tentunya nanti pembelajaran akan dua arah, dalam artian siswa yang aktif dengan guru yang terus dari saya juga tiga kali ke sini. Jadi yang diharapkan dari sisi ini nantinya Ibu Nika ingin punya kompetensi semakin dikembangkan lagi, kemudian nanti dalam proses pembelajaran siswanya lebih aktif lagi. Ya. Pertanyaan yang ketiga nih Ibu Nika, kira-kira dari kegiatan observasi kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Nika jalankan di kelas itu sudah tercapai atau belum? Kalau misalnya tercapai tapi ada yang kurang Pak. Karena yang saya bilang tadi kan ternyata observasi ini sangat berguna buat saya. Ternyata sejumlah asikannya di samping memang siswa itu sangat aktif, tapi di sisi lain tentang manajemen waktu saya kurang. Jadi di situ saya menyadari kurangnya saya di mana, karena terbawa oleh anak-anak yang aktif, akhirnya saya kurang memanage waktu. Harusnya waktu selesai, akhirnya jadi lebih panjang. Oke. Jadi intinya tujuan pembelajaran yang Ibu Nika terapkan di kelas itu tercapai, tapi ada kekurangan nantinya ketika dalam proses pembelajaran ada memanage waktunya, itu dirasa kurangnya. Ibu Nika kemarin kan kita sudah bahas mengenai area pengembangan nih. Menurut Ibu Nika, dari dua area pengembangan yang Ibu Nika sampaikan buat saya, kira-kira dia sudah berjalan baik di kelas atau tidak? Sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Jadi Ibu Nika berpikir bahwa area pengembangan yang Ibu Nika terapkan itu sudah berjalan dengan baik ya Ibu Nika. Kalau seumpamanya Ibu Nika diminta untuk memilih angka dari 1 sampai 10, Ibu Nika memilih angka yang berapa? Angka 8 Pak. Angka ke-8. Berarti kalau Ibu Nika memilih angka ke-8, mengapa sampai Ibu Nika harus memilih angka ke-8? Ataukah mungkin ada hal-hal yang mungkin Ibu Nika anggap belum optimal sehingga Ibu Nika memilih angka 8? Yang tadi yang saya sampaikan yang belum optimal, saya kurang bisa manajemen waktu. Ada juga bagian tertentu yang secara sistematis saya ada karena terbuai dengan kondisi kelas yang sangat aktif, sehingga ada beberapa yang tidak sistematis saya sampaikan di peserta didik. Seperti itu. Oke, jadi ada yang belum tersampaikan ya untuk peserta didik, kemudian manajemen waktu ya Ibu Nika. Ibu Nika, pertanyaan yang berikut, kira-kira nih adakah hal yang mau dikembangkan lagi dari proses pembelajaran kemarin? Iya, yang saya kembangkan mungkin itu Kak, saya perlu merencanakan lebih matang. Lalu saya juga pengen mengembangkan berkolaborasi dengan teman sejawat tentang beberapa materi, dan seperti yang saya bilang itu ada beberapa materi yang dipenuhi dengan agama Islam, itu ada yang sejalan dengan agama Kristen. Jadi kita berkolaborasi tentang beberapa materi. Oke, jadi yang mau dikembangkan ini Ibu Nika ingin nantinya ke depan mau melihat kembali waktu pembelajaran di kelas, bagaimana Ibu Nika melihat punya waktu. Kemudian nantinya Ibu Nika mau berkolaborasi dengan rekan guru mata pelajaran yang beragama Kristen untuk saling melihat materi yang bisa dikaitkan antara satu dengan yang lainnya. Ibu Nika, kira-kira Ibu Nika dari yang Ibu Nika harapkan itu bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai kolaborasi antara
Ibu Dika dengan Bapak Kristen ini untuk melihat materi-materi tersebut? Saya mencoba mengkomunikasikan dan sebetulnya sudah dilakukan Pak, cuma yang belum dilakukan itu kalau dari pendidikan agama Islam sudah mulai maju dan berkolaborasi dengan agama Kristen. Salah satu mungkin yang kita seimbang itu tentang perkelahian pelajar dari agama Islam, terus pergaulan bebas dan zina itu mungkin ada kita satu terkait, tapi maksudnya yang belumnya itu adalah nanti yang dari agama Kristen juga dengan kita gitu, dari seperti itu. Atau bisa sebetulnya untuk pendidikan agama Islam bukan hanya di MDF, bukan pendidikan agama Kristen juga, tapi pendidikan jasmani dan rohani sudah, biologi sudah, karena tergantung reproduksi. Kalau di biologi kan, kalau di zina masih ada perkembangan psikisnya di situ. Jadi saya ke depan mungkin perkembangannya. Berarti yang saya tangkap bukan cuma guru agama Kristen saja yang saling kolaborasi untuk mengkaitkan dia punya materi, berarti kita juga berkolaborasi juga dengan guru mata pelajaran yang lain. Salah satunya yang tadi disampaikan itu ada juga guru biologi, jadi nanti dikolaborasikan. Ibu Dika itu berarti Ibu Dika sudah mau melihat Ibu Dika punya strategi untuk nantinya dalam proses pelajaran harus berkomunikasi atau berkolaborasi dengan guru yang mana. Nah, yang mau ditanyakan ini Ibu Dika, kapan Ibu Dika mau melaksanakan itu? Secepatnya Pak, lebih cepat lebih baik. Berarti Ibu Dika akan secepatnya ya untuk melakukan ini. Berarti saya tinggal menunggu dari Ibu Dika, kira-kira ketika Ibu Dika sudah mulai mau melakukan, saya tunggu laporan dari Ibu Dika supaya saya juga mengetahui bahwa Ibu Dika juga ingin melakukan perubahannya. Ibu Dika, selanjutnya Ibu Dika, ada satu pertanyaan terakhir nih yang perlu Dika jawab. Bagaimana perasaan Ibu Dika setelah kita ada dalam sesi coaching observasi di saat ini? Saya boleh bersyukur Pak, apa yang kurang saya itu saya sadari dan saya perlu mengembangkannya kembali. Saya perlu manage waktu dengan baik ketika proses pembelajaran sehingga untuk kedepannya bisa memanage waktu dengan baik. Ya, terima kasih ya Ibu Dika. Ibu Dika sudah mulai memberikan refleksi yang baik terkait dengan kita punya kegiatan pasca observasi di saat ini. Kiranya di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi di sesi yang sama. Ya, terima kasih Ibu Dika. Sama-sama. Baik, keren ya? Oh, sudah?